lagi dengan tim GLS Bineka Sabar. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar literasi, di mana tim GLS SMPN Batu Jajar sudah melalui tantangan membaca Bupati Bandung Barat kurang lebih 3 bulan lamanya. Nah, bersama dengan Ibu Deti, kita akan membahas pengalaman apa saja sih yang dialami oleh teman-teman kita tim GLS selama mengikuti tantangan. Sebelum itu, Ibu akan memperkenalkan dulu anggota tim GLS ini. Silahkan dimulai dari yang sini. Halo Sobat Literasi, nama saya Kayla dan salam kenal. Halo Sobat Literasi, nama saya Devi, salam kenal. Halo Sobat Literasi, kenalkan nama saya Tiana, salam kenal. Halo sahabat literasi, kenalkan nama saya Razaka, salam kenal. Ya, terima kasih atas perkenalan kalian. Nah, Ibu ingin tahu nih perasaan kalian, apa sih yang memotivasi kalian untuk mengikuti tantangan membaca Bupati Bandung Barat ini? Boleh, silakan. Mau dari siapa dulu? Kayla. Silakan Kayla. Motivasi Kayla mengikuti MBB itu untuk menjadikan kegiatan membaca sebagai hobi sehari-hari Kayla. Ya, bagus. Kalau Devi, yang motivasi saya mengikuti TMBB karena dengan TMBB bisa menambah wawasan dari buku yang telah dibaca dan direview. Oh ya, gitu ya. Betul. Kalian Tiara mengikuti TMBB adalah untuk mengembangkan hobi Tiara, yaitu membaca. Selain itu, Tiara belum pernah sebelumnya mengikuti TMBB. Oh, berarti ini baru pertama kali ini ya? Tertantang untuk mengikuti TMBB Oh, dan iya, untuk iya. menambah pengalaman juga. Oke. Bagaimana dengan Rajaka? Motivasi saya mengikuti PMBB yaitu ingin meningkatkan kreasi dan kreativitas, ingin melatih konsentrasi daya ingat, dan ingin menambah wawasan juga pengetahuan tentang dunia buku. Oh ya, keren-keren ya motivasinya. Nah, selanjutnya setelah sudah mengalami 3 bulan lamanya nih menjalani tantangan, nah sudah berapa banyak buku yang kalian baca selama itu? 9. Oh ya, syarat untuk lolos tantangan itu salah satunya adalah menyelesaikan kurang lebih 9 buku bacaan. Selain itu, dalam tantangan membaca juga kita diharuskan untuk membuat review dari bacaan atau buku-buku yang sudah kita baca. Nah, diantaranya ada review apa saja yang sudah kalian buat? Coba dari Kayla dulu. Kayla membuat review, jenisnya apa itu Kayla? Kayla membuat review dengan jenis AI. Di sini tuh AI. ada alasan, isi, dan hikmah dari suatu buku. Nah iya, bagus ya. Kalau sahabat-sahabat literasi di luar sana ingin mencobanya, silakan. Bisa mungkin barangkali bisa membuat yang lebih seru lagi. Gitu. Nah, bagaimana dengan Devi? Devi membuat review dalam bentuk apa? Website di review website ini ada rasa, terdengar, dan terlihat dari video. Oh iya, nah ini ada modelnya Y chart, jadi modelnya Y. Jadi ada apa aja yang terasa, terlihat, dan terdengar mengenai buku yang dibacanya. Bagaimana dengan Tiara? Tiara membuat apa? Buat review dalam bentuk website juga. Oh ya, sama seperti Devi, cuma dikembangkan lagi menjadi seperti apa Y chart-nya itu? Bunga ya. Ya, nah jadi kalian punya kreasi seni, punya minat di bidang seni, bisa dibuat seperti yang dibuat oleh Tiara. Gitu. Nah, bagaimana dengan Rajaka? Rajaka membuat apa? Razaka membuat review dalam bentuk fishbone. Oh ya, fishbone, berarti bentuknya seperti Tulang ikan. tulang ikan ya. Ya. Apa saja dalam review fishbone itu? Di sini ada identitas buku, 5W1H, dan hikmah dari buku tersebut. Oh, apa saja itu 5W1H? What, when, why, who, where, dan how. Oke. Bagaimana
Bagaimana dengan Tiara? Apa kira-kira hikmah yang Tiara dapat setelah membaca buku itu? Hikmah yang Tiara dapat setelah membaca buku ini adalah Tiara lebih mengetahui bagaimana perempuan dalam syariat Islam itu, dan mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara perempuan yang baik itu, cara perilaku perempuan yang baik itu dalam syariat Jadi itu. secara sesuai syariat Islam ya, bagaimana cara bersikap sebagai seorang perempuan. Nah, bagaimana dengan Rajaka? Apa buku yang paling berkesan menurut Rajaka dari sekian banyak buku yang sudah Rajaka baca? Selama TMBB, buku yang berkesan menurut Rajaka adalah buku Mengelola Emosi Remaja. Oh ya, dari judulnya aja udah menarik ya. Ya, Apa tentang isinya, menceritakan apakah itu? buku ini berisi tentang emosi remaja, apa saja dan bagaimana cara mengelola dan mengontrolnya. Menarik ya. Gimana? Menurut Rajaka, emosi seperti apa sih yang perlu dikontrol? Emosi remaja, Buku itu. ya, emosi remaja dalam buku ini terdapat beberapa macam. Yang pertama ada emosi marah, emosi sedih, gembira, senang, dan takut, juga humor. Oh gitu. Semua macam emosi dalam buku ini perlu dikendalikan agar tidak berlebihan dan tidak terlalu terluap-luapkan emosinya. Apa sih hikmah yang bisa Rajaka ambil dari buku yang berjudul Mengelola Emosi Remaja itu, yang bisa dibagikan kepada teman-teman? Hikmah dari buku ini, Rajaka jadi tahu bagaimana cara mengontrol emosi, dan Rajaka juga tahu apa kepribadian Rajaka yang terdapat dalam buku ini. Begitu. Bisa kasih sedikit dong bocoran bagaimana cara mengontrol emosi marah? Menurut buku ini, cara mengontrol emosi marah pada remaja yang pertama menggunakan kesadaran, dan yang paling penting adalah melakukan perenungan. Tuh. Ya. Jadi harus sering merenung ya. Apa setuju kalian Setuju dong. Terus dengan ya bagaimana Tiara juga mau nambahin, kan pasti kalau lagi emosi juga harus dengerin hati kecil kita yang selalu mengingatkan untuk melakukan hal baik. Nah, ya. Jadi mendengarkan hati kecil. Hati kecil itu hati nurani berarti ya. Nah ya, bagus ya, dari sekian banyak buku-buku yang sudah kalian review dan sudah para sahabat literasi dengar, sangat menarik bukan? Bahwa ternyata dari satu buku itu kita bisa menyerap banyak ilmu yang bisa kita jadikan contoh atau bisa jadikan pegangan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, dari sekian lama kalian menjalani tantangan ini, adakah manfaat mengikuti TMBB ini yang sudah dirasakan oleh kalian? Adakah perubahan yang terjadi pada diri kalian? Bagaimana? Siapa yang mau berkomentar duluan? Kalau menurut Rajaka, Ya, silakan Rajaka. Rajaka jadi bisa mereview sebuah buku, jadi bisa mengambil intisari dari sebuah buku. Begitu. Ya. Ada yang lain? Dan juga dari TMBB ini selain bisa mereview buku, belajar buku dan mendapatkan inti, kita juga bisa mendapatkan hal-hal positif dari buku yang kita baca. Contohnya bisa lebih percaya diri, lebih tadi bisa mengontrol emosi dan yang lain-lain dari sesuai yang buku yang kita baca. Ya, bagaimana dengan Tiara? Dari manfaat dari TMBB ini kita dapat ilmu baru dan Ya. kita bisa tahu cara mereview sebuah buku juga. Ya, kalau Devi apa yang Devi rasakan? Manfaat mengikuti TMBB ini bisa melatih skill membuat video, bisa belajar cara membuat video yang lebih bagus, terus bisa melatih otak untuk berpikir kayak buatnya kayak gimana sih konsepnya biar sesuai dengan ekspektasi. Ya, jadi
Jadi belajar merancang satu pesan itu dalam bentuk video itu memang perlu banyak usaha dan latihan gitu tentunya. Ya, kalau dalam segi perilaku nih, selama mengikuti TMBB ada yang berubah nggak dalam kebiasaan atau perilaku? Nah, bagaimana dengan Kayla? Kalau Kayla sendiri lebih jadi suka baca buku karena semakin kita nyari baca buku jadi kayak kecanduan terus gitu. Oh gitu. Terus juga lebih produktif menggunakan gadget dan media sosial lainnya biar dibandingkan sebelumnya Iya, ya. benar. Sebelumnya pasti sering apa main game, medsos gitu. Iya. Iya. Dan kalau jadi TMBB bisa jadi kayak waktunya diluangin buat baca, terus tuh nge-review lewat video. Menyenangkan tidak tuh? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Kalau yang lain barangkali Devi, Tiara, rasakan ada perubahan? Ada. Kalau Tiara Tiara itu gimana? sebelum mengikuti TMBB kan jarang banget tuh baca. Kalau juga satu minggu cuman sekali atau 2 kali. Nah Ya. setelah mengikuti TMBB ini jadi hampir setiap hari gitu baca buku. Jadi jadi Nggak suka bosan? gitu. Nggak Enggak. bosan? Kecanduan ya Iya, sama kayak Lala juga kayak gitu. Nah, Jadi suka banget baca nggak buku. baca ya? Mau itu novel, komik ataupun buku juga lain gitu kan ya. Untuk buku-buku populer ya. Iya. Kalau Devi barangkali? Kalau Devi ada perubahan yang awalnya Devi pikir kalau baca buku teh kayak nggak ada manfaatnya sama sekali. Bosan apaan sih baca buku Iya. gitu. Yang awalnya males sekarang jadi semangat buat baca buku karena bisa nambah wawasan lebih dalam, pengetahuannya juga. Kalau Razaka perubahannya selama mengikuti TMBB jadi bisa membuat sebuah karya tulis. Terus dari cara berbahasa juga berubah karena mungkin banyak pengetahuan yang didapat dari membaca buku. Jadi nambah apa perbendaharaan kata gitu ya. Apalagi Raja kan membuat tulisan apa nih selama TMBB ini sudah berapa tulisan yang Raja hasilkan karya-karyanya? Banyaknya sih karya tulis puisi. Oh ya puisi. Puisi, ya. Terus ada apa lagi yang sudah pernah Raja Puisi. tulis? Puisi, cerpen, terus sama Artikel? Buat artikel enggak? belum sih. Oh, berarti puisi seputar puisi dan cerpennya. Kalau yang lain bagaimana? Apakah mengalami perkembangan dalam membuat tulisan, karya tulis? Ya, mungkin seperti itu ya, sahabat-sahabat literasi. Ternyata dari membaca itu ada begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, sebelum kita menutup bincang-bincang kita kali ini, adakah yang pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat literasi di luar sana? Siapa tahu kalian bisa memberikan ide atau inspirasi bagi yang lain. Silahkan. Ayolah buat sahabat-sahabat literasi di luar sana, jangan pernah ragu buat ikut literasi dan jangan pernah takut kayak takut nggak ada buku atau takut nggak bisa nge-review sebuah buku, karena itu juga pasti diajarin sama pembimbingnya. Dan pasti kalian juga setelah membaca buku banyak banget perubahan di diri kalian. Misalnya kalian bisa nerapin sikap-sikap positif yang kalian dapat dari suatu bacaan. Pesan dari Tiara Ya, Tiara, Itu- silakan. jangan malas untuk membaca buku karena buku itu sejarah ilmu, dan jangan takut juga untuk kreasi karena ketakutan itu adalah usaha untuk menggagalkan niat kita. Betul sekali tuh. Gimana? Kalau Razaka? pesan dari Razaka berharap kedepannya lebih banyak lagi yang mengikuti kegiatan ini. Kenapa? Ya karena kegiatan ini juga banyak manfaatnya, tidak hanya membuang waktu, tetapi membuat waktu menjadi lebih produktif. Iya. Kalau Devi? Pesan dari Devi, jangan pernah patah semangat, terus tingkatin kemampuan membaca dan menulisnya baik mengikuti TMBB maupun tidak. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu pesan-pesan dari rekan-rekan kita.
untuk menutup kegiatan ini, Ibu mungkin akan menyimpulkan sedikit bahwa kegiatan tantangan membaca itu sungguh sangat banyak manfaatnya dan merupakan hal yang penting untuk kita, terlebih lagi sebagai pelajar yang tentu masih butuh dan haus akan ilmu, dan itu bisa didapatkan dengan membaca. Seperti pepatah bilang bahwa belajarlah sampai ke liang lahat. Jadi dalam arti kita itu long life education, belajar sepanjang hayat gitu. Nah, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dah, sampai jumpa lagi.